Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu mengawali hidup kita di masjid ini. Bermohon betul kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya kehadiran kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Bermohon betul kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar berbina ibadah, dan bermohon betul kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, kita lanjutkan kajian hikmah dan pelajaran dari isi Al-Quran. Kita ayat yang kami sampaikan tadi surah Al-Imran ayat 16, di mana sebelumnya di ayat 14, 15 Allah informasikan kepada kita jadikan indah apapun yang ada di muka bumi ini. Kemudian di ayat 15-nya katakanlah, ya Allah Jalla Rasulullah mengatakan kepada kita, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik daripada itu, yaitu surga. Dan surga itu Allah gambarkan betapa hebatnya surga itu. Dan surga itu diberikan kepada siapa? Nah, itulah di ayat 16, 17. Ini Bapak Ibu Allah gambarkan siapa yang Allah berikan surga kepada dia, yaitu alladzina yaquluna rabbana, itu orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami, innana, kami benar-benar beriman. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mengetahui bahwa apapun yang di dunia ini adalah bukanlah keindahan yang sebenarnya, bukan itu yang kita butuhkan, ya bukan kita perlu ada buah, perlu ada suami, perlu ada anak, perlu ada harta, perlu Bapak Ibu, tapi bukan itu sebenarnya yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan itu apa? Yang kita butuhkan adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah ridho kepada orang yang beriman. Makanya Bapak Ibu, kita proklamirkan keimanan kita, alladzina yaquluna rabbana, yaitu orang-orang yang berdoa. Kita proklamirkan dalam bentuk doa, Rabbana, ya Tuhan kami, innana, kami benar-benar amanna, beriman. Jadi Bapak Ibu, tidak apa rasanya lihatlah firman Allah surat Ali Imran ayat 16 ini, kita jadikan zikir kita atau juga doa-doa kita. Rabbana innana amanna, ya Tuhan kami benar-benar beriman ya Allah. Kemudian apalagi faghfir lana, maka ampunilah kami. Ini redaksi doa ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan Bapak Ibu, ini juga menyatakan orang beriman itu bersalah Bapak Ibu. Setelah Allah menunjukkan kita cara memproklamirkan diri, Rabbana innana amanna, kemudian faghfir lana, maka ampunilah pada kami dzunubana, dosa-dosa kami. Jadi kita tidak akan mendapatkan surga yang indah, yang sebenar-benar indah itu tidak akan dapat kita Bapak Ibu kalau kita tidak dalam ampunan Allah, kalau kita tidak beriman. Maka camkan, buktikan iman kita dalam bentuk pernyataan Rabbana innana amanna, kemudian kita minta faghfir lana dzunubana, ampunilah pada kami dosa-dosa kami, wa qina azabana, dan lindungilah kami dari azab neraka. Itu sudah minta. Kalau kita sudah dilindungi oleh Allah dari azab neraka, sudah pasti kita masuk surga Bapak Ibu. Tempat di sana hanya 2 bukan 3, ya, surga, neraka, itu saja Bapak Ibu, ya. Ada orang yang mau masuk surga dan transit dulu di neraka. Maka kita minta kepada Allah, wa qina azabana. Ini penting Bapak Ibu. Ayat 16 ini jadikanlah ini pakaian kita, doa ini ketika kita minta, kita ambil dengan dalam beriman. Setelah subuh ini kita katakan kepada Allah, kita dalam beriman, ampuni dosa-dosa kami. Ini ketika kita baca itu Bapak Ibu. Kemudian kita beraktivitas, ketika beraktivitas ada perbuatan dosa yang sepertinya kita tertarik melakukan ini, awak minta ampun tadi. Nanti nggak bakal aja dulu. Kalaupun bisa tidak sadar kita terlakukan Bapak Ibu, zuhur nanti kita doa lagi, ya. Doa lagi kita bukan berarti kita sengaja berdosa gini. Asal itu tak pun ya, berdosa ini tak pun ya. Seperti itu Bapak Ibu ya, artinya kita berupaya untuk tidak melakukan dosa. Tapi namanya manusia kadang terlakukan juga, minimal kok benci dalam Bapak Ibu.
apa itu? Panci ya itulah takut. Atau minimal ada rasa sana jiwa kita kurang teratur. Kurang tu sombong pada dia kan suatu puji di Allah sana yang sana tidak sekedar alhamdulillah betul. Nah makanya setiap selesai kasar kita baca ini. Kemudian siapa lagi di 17-nya Bapak Ibu orang-orang yang akan mendapatkan surga yang betul indah itu waktu ini orang-orang yang sabar. Jadi Bapak Ibu sabar kita ya sabar sabarnya sabar yang tidak ada batasnya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu ada orang minta kepada kita berikanlah nasihat pengantin dikasih kepada Bapak ini nasihat pengantin 30 menit sampaikan nasihat pengantin. Nah tidak perlu 30 menit Bapak Ibu cukup 30 detik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu yang kami muliakan ya salam menantu pengantin mertua seluruhnya jadikanlah diri kita orang yang sabar. Selamat ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak perlu 30 minit dan 30 detik sih nasihat pengantin sabar. Mentua sabar, menantu sabar, ipa sabar, aman. Pasti sama namanya itu. Nah, ini luar biasa. Maka orang dengan waswas ini, orang yang sabar itu menikmati dunia. Asal dunia aman ya Bapak Ibu. Tidak ada dia pergi belanja dari suami, tidak masalahnya sabar. Sabar itu masalahnya. Hah? Sabar. Memang itu. Oh bodoh, teman-teman di kawan mengisi anak. Oh dijajah awak, mana dijajah awak? Nama itu awak lakukan dari maunya sebagai suami awak. Ya kan konsekuensi dari mau seluruhnya. Selagi bisa awak sampean. Misalnya ketika kita udah bawa pada gantung bunyi marjun, buntang. Sabar. Tak melawan, kan selagi bisa location lelok. Tapi kalau lagi sabar awak, pasti aman Bapak Ibu. Bosok dikit orang yang benar perkataannya, benar perbuatannya, benar perbicaraannya. Itu yang akan mendapatkan nyawa di surga. Qanitin dan orang yang taat, selalu taat Bapak Ibu. Qanitin itu selalu taat. Pagi taat, siang taat, sore taat, besoknya pun taat, sampai yang mana taat. Wal munfiqin dan orang-orang yang menginfakkan hartanya. Menginfakkan hartanya Bapak Ibu, ya, dipastikan tiap hari menginfak. Mendadak kalau 1000 mati dia mulia dia kok tiap hari menginfak 500 dia mulia. Wal mustaqbirin bil asar dan orang-orang yang minta ampun di waktu sahur. Ini Bapak Ibu. Minta ampun di waktu sahur berarti bangunnya dulu di Bapak Ibu rasa rubuh itu dulu bangunnya karena sudah baru azan subuh. Ukuran dalam game itu orang yang seluruh itu kalau itu banyak yang mendapatkan kenikmatan yang sebenar-benar itu dia bangun sebelum azan subuh Bapak Ibu. Sebelum azan subuh ada waktu sahur dan minta ampun di situ. Di bawah itu Bapak Ibu tidak cukup Ali Imran dan Nambale. Usahawan kita bangun setengah jam sebelum subuh. Kita salat sunat 2 rakaat baca kok. Rabbana innana amanna ya Tuhan kami benar-benar beriman. Faghfir lana wa fa'amkulillah kami dzunubana dosa-dosa kami wa qina azabannar dimasukkan kami dimasukkan kami hindarkan dari api neraka. Kita baca di waktu sahur setiap hari itu kita berikan Bapak Ibu adalah berhubung doa. Jamaah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sarwi SH Pak Sarwi SH Gopia kita ini Agus Taman